Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di dalam video kita belajar partai politik, pemilu, dan perempuan dalam politik. Kali ini kita akan memberikan pengantar di dalam konteks kenapa penting untuk belajari perempuan dalam politik. Kenapa perempuan harus masuk politik? Ya, dalam konteks itu, kalau kita melihat jumlah perempuan yang separuh gitu ya, separuh perempuan, tapi representasinya selalu under representation ya, di bawah kayak gitu. Tapi pada saat yang sama, pada saat waktu itu saya dengan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi memperjuangkan kuota perempuan, saya juga katakan nggak usah 50-50 ya. Saya juga diajak waktu itu oleh aktivis dari Philippines ya. Dia secara khusus waktu itu datang ke KPU untuk memperjuangkan 50-50. Saya enggak, saya tetap 30% saja cukup kayak gitu. Karena apa? Karena ini zero sum game. Saya yakin bapak-bapak di sana nggak rela kalau banyak perempuannya sampai harus di atas 50% perempuan. Walaupun di Rwanda itu 63% anggota parlemennya perempuan, tapi sistem politiknya, sistem pemilunya, karena dia pakai triple ballot system ya, agak berbeda dengan konsep yang kita miliki. Nah, jadi kenapa perempuan masuk ke politik? Ini ada dua isu kalau kita bahas tentang the politics of ideas dan the politics of presence. Kita selalu dulu mengatakan bahwa kepentingan perempuan, kebijakan-kebijakan yang berhubungan perempuan bisa dititipkan kepada anggota parlemen yang laki-laki. Tapi ternyata ya selama ratusan tahun di dalam konteks kepolitikan, atau kalau di Indonesia ya sekarang sampai 80 tahun kemerdekaan, kita bisa melihat apakah bapak-bapak di DPR itu juga selalu menyebut atau selalu memperjuangkan kepentingan perempuan. Kan sulit. Sehingga dari the politics of ideas ke the politic of presence, maka perempuan harus sendiri memperjuangkan, karena keberadaan perempuan di dalam parlemen itu menjadi sangat penting, karena keberadaan dia menjadi simbol. Jadi dia tidak cuma messenger, tapi dia juga message. Kalau laki-laki dia hanya messenger, message-nya itu harus dibawakan dalam konteks lainnya. Jadi from the politic of ideas to the politic of presence. Ya, jadi gimana dengan 30% itu sebenarnya pertemuan di Beijing kayak gitu ya, untuk bisa mendapatkan suara yang signifikan. Untuk supaya suaranya itu diperhatikan, maka dibutuhkan paling tidak 30% perempuan ada di parlemen. Nah ini kenapa perempuan harus masuk ini. Yang kedua lagi apa? Ya kebijakan. Kalau kita bahas tentang kebijakan-kebijakan negara, ya tadi the politics of ideas-nya itu di mana? The politics of ideas-nya adalah pertama, semua kebijakan negara berhubungan dengan warga negara perempuan. Apa itu? Hak reproduksi. Segala macam yang berhubungan dengan hak reproduksi, melahirkan, menyusui, ngurus anak, ya hamil dan sebagainya. Itu perempuan. Bagaimana dengan kebijakan negara? Apakah sudah mengurusi? Ya, misalnya cuti di Indonesia, cuti melahirkan 3 bulan. Tapi kalau kita mempelajari di negara-negara Scandinavian country, yang namanya perempuan melahirkan, menyusui, itu bisa cuti sampai 2 tahun. Saya kadang-kadang bertanya, Indonesia adalah the most populous Muslim country in the world. Negara yang jumlah penduduknya Muslim terbesar di dunia. Tapi apa yang terjadi? Gitu ya, kebijakan-kebijakannya kenapa? Kenapa kalau di negara seperti di Norway, itu bisa cuti 2 tahun? Padahal itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi menyusui sampai 2 tahun. Genapkan menyusui sampai 2 tahun. Nah, kenapa mereka melaksanakan itu? Kita tidak. Nah ini juga menarik. Walaupun kalau kita memperjuangkan ini, kita juga apakah kemudian nanti bisa diterima setelah 2 tahun punya anak lagi, cuti lagi dan sebagainya. Ya itu implementasi, tapi kita ada sebetulnya ke sana. Kenapa? Supaya anak-anak kita, anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak manusia, bukan anak-anak sapi. Biasanya saya bilang gitu, anak denko kan anak sapi di dalam konteks itu. Jadi ini kalau kita lihat dari kebijakan relasi perempuan dan laki-laki, perkawinan, perceraian, ya,
mobilitas perempuan, terus kebijakan yang dianggap netral tapi punya dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, kebijakan apa saja kalau kita melihat kebijakan yang berdampak kepada perempuan, pendidikan, kesehatan, penyandang cacat, migrant workers, bagaimana kondisi dari para pekerja migran kita di Hong Kong, di Malaysia kayak gitu ya, di Taiwan, ada banyak sekali di negara-negara Timur Tengah, terutama yang perempuan, pasti berbeda kondisinya gitu ya, kekerasan-kekerasan yang dihadapi. Nah, di sini letaknya kenapa kita penting untuk kemudian kita mempelajari tentang women in politics. Nah, apa sih sebetulnya obstacles-nya, apa challenge-nya? Ya, obstacle-nya ya pertama ada sistem politiknya. Sistem politik ya partai politiknya, sistem pemilunya. Ya, apakah dia nyaman bagi perempuan atau women friendly di dalam konteks itu. Yang kedua apa? Kalau kita bahas tentang ekonomi. Ternyata kalau maju di dalam pemilu kan mahal. Biasanya perempuan itu wajah miskin, itu wajah perempuan. Feminization of poverty. Yang kedua waktu. Perempuan biasanya kan double, triple burden. Ya, dia punya tugas rumah tangga, tugas domestik, dan di dalam konteks ini tugas publik. Jadi ini double, triple burden. Yang ketiga apa? Ideological hindrance dan dari perempuan sendiri. Kadang-kadang perempuan ini kurang percaya diri ya. Bener nggak saya ini bicara seperti ini? Bener nggak? Biasanya takut salah kayak gitu ya. Padahal kalau kolega yang anggota parlemen yang laki-laki ya nggak apa-apa, hari ini ngomong salah, besok kita perbaiki, yang seperti itu. Kalau perempuan nggak, dia bener nggak? Akhirnya kadang-kadang kemampuan untuk menyampaikan pandangan, pendapat itu terkendala dalam konteks itu. Belum lagi kalau anggota parlemennya cuma sedikit perempuannya. Baru mulai angkat tangan saja, sudah kemudian banyak ditertawakan. Ngomong apa ini, ngomong apa. Dan ini bagaimana gaya politik yang ada. Belum lagi kalau kita bahas tentang interpretasi budaya, interpretasi agama, perempuan posisinya harus hanya di rumah dan sebagainya seperti itu. Itu juga mempengaruhi di dalam konteks itu. Dan terakhir adalah peran media. Media kurang suportif, kurang support, kurang mendukung yang namanya perempuan itu. Yang seringkali disebut old boys network gitu, networknya para laki-laki. Sehingga kadang-kadang kalau perempuan itu dia tegas dan sebagainya dianggap galak di dalam konteks itu ya. Nah, jadi di sini karena ada berbagai macam kendala, di berbagai macam yang namanya kendala, kemudian challenge-nya, tantangannya, maka menarik untuk kita pelajari bagaimana caranya empowering perempuan di dalam politik. Seperti itu, pelatihan-pelatihan mempelajari seperti ini menjadi sangat penting. Ini sebagai pengantar untuk nanti kita lebih detail lagi untuk membahas bagaimana kita bisa masuk untuk bertarung gitu ya di dalam konteks untuk bisa memperjuangkan channeling kepentingan perempuan dan anak-anak di Indonesia, terutama di dalam kebijakan-kebijakan, bringing the marginal, yaitu perempuan, into the center, yaitu kita bawa di dalam meja-meja yang namanya perundingan-perundingan, meja-meja yang di situ menentukan kebijakan-kebijakan negara. Untuk referensi dari program partai politik, pemilu, dan Women in Politik, perempuan dalam politik, silakan nanti lebih lanjut untuk melihat video dari Aisyah Darilso, Iksanuddin Nursi, dan Husnul Maria official program. Ada video yang satu lagi yaitu video Husnul Maria official, yang di situ banyak sekali kita bahas tentang Election Commission KPU bersama Dr. Ardana, dan video-videonya Dr. Mulyadi. Nanti kita akan kasih linknya ya kayak gitu, video-video tersebut, supaya peserta dari program partai politik, pemilu, dan perempuan dalam politik itu akan mendapatkan yang lebih dalam. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.